Pasar. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antari Jaya Negara. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku pimpinan rombongan beserta anggota rombongan. Yang kami hormati Ketua DPP Kota Denpasar, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Acara studi banding Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan di Kota Denpasar pada hari ini, Rabu 27 September 2023 dimulai. Acara akan kami awali dengan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh pimpinan rombongan. Dengan hormat kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, kami silakan. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuhkan informasi dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanganan stunting sehingga dapat kami jadikan rujukan melaksanakan penanganan stunting di Kabupaten Konawe Selatan. Itu bermacam-macam suku, alhamdulillah. Kebanyakan saudara kita orang Bali, jadi kami di sana kita katakan Indonesia Mini. Jadi alhamdulillah kami juga ini di sini ada beberapa orang dari Bali, keluarga kita dari Bali. Mudah-mudahan kami juga di Konawe Selatan menurunkan juga, alhamdulillah sudah turun. Makanya Ibu Wali Kota kami berkunjung di mana masalah stunting menurun. Kemarin kami di Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan alhamdulillah juga masalah stunting juga mereka di sana kecamatan dan desa ya sedikit. Jadi kami yang luas. Jadi mudah-mudahan kedatangan kami ini ibu-ibu saya tim penggerak PKK desa dan kelurahan sebentar arahan Ibu Wali Kota kita simak dan kita membawa bekal kita untuk pulang di Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Karena perlunya ibu-ibu ini perlu kita ketahui, selama saya jadi ibu bupati tidak pernah kosong, setiap tahun saya anggarkan. Jadi jangan ibu-ibu datang pulang jadi penonton. Kita giatkan di daerah masing-masing. Jadi semua ini ada dari BPMD, ada dari semua bidang ada di sini. Jadi ibu-ibu bertanya, jangan malu bertanya ibu supaya itulah bekal kita bawa pulang di daerah kita. Alhamdulillah Ibu, kami juga memang sudah saya katakan tadi 25 kecamatan, 351 desa dan kelurahan. Memang Ibu cukup besar wilayah kami. Besar Ibu. Besar. Jadi ibu-ibu saya ini setia menampingi saya selama hampir 2 periode. Jadi inilah juga ibu-ibu satu kebanggaan bagi saya. Terlaksananya program tergantung ibu camat, ibu desa dan ibu lurah. Jadi kita bersyukur Ibu, karena memang program kita adalah masalah stunting. Ini yang semua daerah, semua provinsi PR desa. Jadi ibu desa jangan pulang tinggal diam, karena kita ini berjalan terus. Insya Allah ini kita membahas lagi untuk 2024. Saya ingatkan ibu desa, diskusi dengan Pak Desanya. Jangan dikasih anggaran, kadang juga minta maaf mungkin bukan daerah kita saja. Kadang program ibu desa Pak Desa yang kerjakan. Jadi kan nggak boleh, harus belajar. Apapun kalau tidak ke kabupaten dijelaskan bagaimana program ibu desa yang dikasih pemerintah. Jadi mungkin itu Bu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang salah, baik tutur kata dan tindakan selama kami berada di Kota Denpasar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan ucapan selamat datang
oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Dengan hormat Nyonya Sagung Antari Jaya Negara, untuk waktu disilakan. Mohon izin Ibu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat, tentunya sehat semua karena siangnya mukanya cerah semua nih. Walaupun 24 jam atau 12 jam perjalanan, tapi ibu-ibu pasti senang semua sudah nyampe di Bali. Tentunya selamat datang di Bali dan terutama di Kota Denpasar. Sebelumnya Ibu, saya mungkin memperkenalkan diri. Saya Nyonya Sagung Antari Jaya Negara, istrinya Bapak Wali Kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, dan sekaligus juga Ketua Dekranasda Kota Denpasar. Di sebelah saya istrinya Bapak Sekda, Ketua Darmawanita Kesatuan Kota Denpasar. Di sebelahnya Ibu Kepala Dinas DP3A P2KB Kota Denpasar, dan juga beliau sebagai Ketua Bidang 2 Tim Penggerak PKK Kota Denpasar. Jadi yang pertama tentunya yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Konawe Selatan, Ibu Nyonya Hajah Nurlin Surudin SH. Maaf Ibu kalau saya salah baca, beserta seluruh rombongan. Sekali lagi terima kasih sudah menjadikan Kota Denpasar sebagai kunjungan Ibu. Tentunya selamat datang sekali lagi di Kota Denpasar. Semoga nanti apa yang kita bahas nanti menjadi bekal Ibu kembali ke tempat Ibu, dan juga nanti apa yang Ibu mungkin sampaikan bisa menjadi referensi kami untuk kegiatan kami di Kota Denpasar. Tentunya tidak hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara pada pagi hari ini. Ibu Ketua dan seluruh hadirin yang saya hormati, seperti yang Ibu paparkan tadi bahwa yang menjadi tujuan studi banding Ibu atau tujuan Ibu adalah masalah penanganan stunting. Perlu Ibu ketahui, kami di Kota Denpasar itu terdiri dari 4 kecamatan: Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat. Terdiri dari 43 desa dan kelurahan dengan luas wilayah 127,78 km dengan jumlah penduduk 748 jiwa. Mungkin sedikit Ibu ya. Jadi satu hari bisa keliling di 4 kecamatan ya. Jadi Ibu, kami di Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar mempunyai moto atau visi, spirit pembangunannya adalah Vasudewa Kutumbakam, yaitu kami sebut dengan dalam bahasa Balinya itu menyama beraya atau gotong royong. Jadi kami terus gencar melakukan upaya-upaya sosialisasi melalui berbagai media, baik itu melalui radio, melalui televisi, atau kami langsung ke masyarakat untuk masalah stunting. Jadi tim kami terdiri dari Pokja, juga menggandeng Dinas Kesehatan. Jadi kami mensosialisasikan tentang 1000 HPK. Juga kami lakukan melalui pembentukan layanan posyandu paripurna. Jadi kami setiap tahun itu ada 12 posyandu paripurna yang dibina oleh PKK. Jadi setiap tahun ada 6 di induk dan 6 lagi nanti di perubahan. Itu hanya di kelurahan. Karena kalau desa mereka sudah mandiri. Jadi kami sudah tidak lagi ini untuk desa karena sudah ada anggaran desa. Kami hanya ada di kelurahan. Jadi setiap tahun itu kami ada posyandu berjalan selama 3 bulan. Itu dananya dari pemerintah. Setelah 3 bulan mereka diharapkan bisa mandiri. Jadi kami bergeraknya juga melalui posyandu, di mana di posyandu ada balita, ada ibu hamil, ada juga lansia. Kami juga melakukan pemberian makanan tambahan PMT kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Ya, kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, juga ada bantuan CSR dari perusahaan atau pihak ketiga yang pendidikan pranikah.
untuk para remaja yang akan melakukan pernikahan, karena stunting kan juga bermula dari kesehatan reproduksi, kesiapan ibu-ibu untuk hamil. Jadi di pendidikan pranikah itu kita juga melakukan deteksi kesehatan reproduksi, apakah ini calon ibu ini anemia dan sebagainya, juga tentang kesehatan, tentang perencanaan keluarga. Karena kalau seorang ibu tidak siap, tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental, jadi mereka akan, kalau mereka sudah siap secara fisik dan mental, pasti juga melahirkan bayi yang sehat. Mungkin itu Ibu sedikit bisa saya sampaikan apa yang kami lakukan. Nanti mungkin secara detail mari kita diskusikan, nanti dibantu oleh Ibu Kadis atau Ibu Sekretaris, atau ada teman-teman kami juga dari Pokja 4 yang akan nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Mungkin Ibu apa yang sudah Ibu lakukan di sana mungkin bisa kami lakukan di sini, apa yang kami sudah lakukan di sini nanti bisa mungkin Ibu lakukan di sana. Jadi secara keseluruhan Kota Denpasar itu sudah di bawah nasional, yaitu di angka 5,5%, provinsi itu angkanya 8%, kalau secara nasional mungkin sekitar 14%. Itu gambaran kami di Kota Denpasar. Dan karena kami adalah kota besar, itu banyak penduduk urban, ada juga bayi-bayi yang stunting itu tidak ber-KTP Denpasar. Jadi itu sangat sulit kalau itu memakai anggaran dari pemerintah karena tidak ber-KTP Denpasar. Mungkin mereka mencari pekerjaan di Denpasar, kos, dan tidak ber-KTP. Jadi upaya kami adalah dari Dinas Sosial itu memberikan pendampingan melalui yayasan. Mungkin itu juga salah satu kendala kami untuk penanganan stunting. Ya, Ibu, yang saya sampaikan tentunya sekali lagi terima kasih sudah menjadikan Kota Denpasar menjadi tujuan kunjungan Ibu. Juga sekaligus saya minta maaf yang sebesar-besarnya mungkin tempatnya kurang berkenan, Ibu diempuk tapi di papan, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami. Ibu sudah datang di Kota Denpasar. Satu lagi, uangnya jangan dibawa balik Ibu ya. Itu juga salah satu upaya kami untuk membantu UMKM untuk mari kita bangkit bersama setelah COVID kemarin. Jadi uangnya jangan dibawa pulang Ibu ya. Ibunya boleh dibawa pulang, uangnya jangan dibawa pulang, dihabiskan di sini. Ya, sekali lagi saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om, dan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh pimpinan rombongan. Dengan hormat kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan dapat memandu acaranya diskusi. Dengan hormat kami. Terima kasih dari Ibu. Nanti kemarin kami persilakan dari Ibu Sektis juga Kesehatan akan memandu ibu-ibu kita yang bertanya, silakan. Dari juga Sekjen BPMD yang akan memandu acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Nurika. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ibu Ketua Dharma Wanita Kota Denpasar, Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN, mohon maaf Bu Kadis kalau salah, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dan Taiwan. Izin Ibu, saya langsung saja bersyukur kepada Allah SWT sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah setelah perjalanan yang panjang kita bisa hadir bersama-sama dengan dipimpin oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten mengunjungi Kota Denpasar, dan tujuan kita adalah bagaimana untuk belajar, karena kami ini ditugaskan oleh Bapak Bupati, dipimpin oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk bagaimana belajar terus dalam penanganan, pencegahan dan penanganan stunting khususnya untuk di Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian pada hari ini kami ditugaskan ke Kota Denpasar karena tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar bahwa untuk stunting, alhamdulillah untuk di Kota Denpasar ini
sudah di bawah standar nasional 5% walaupun masih ada kasus. Jadi ini yang masih sama-sama PR kita bersama, penanganan pencegahan dan penanganannya. Kami di Kabupaten Konawe Selatan masih ditinggal lagi 8%, sekarang per Agustus posisi 8%, 8,13% untuk kasus kualitas stunting. Jadi bagaimana strategi dan yang harus kami jalankan untuk bagaimana yang 8% ini bisa lebih turun lagi, dan kalau bisa sudah tidak ada lagi, supaya kita bisa mencapai Indonesia Emas untuk Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan tagline kabupaten kami, Desa Maju Bangsa Hebat, dan di dalamnya ada Konawe Selatan Sehat, Desa Maju Konawe Selatan Sehat. Jadi mungkin untuk penyampaian kami informasi untuk Kabupaten Konawe Selatan sudah beberapa strategi. Yang lalu kami sudah banyak belajar juga di Kota Tangerang, di bawah Ibu Bupati untuk berkunjung di Kota Tangerang Selatan. Waktu itu banyak pelajaran-pelajaran ilmu yang kami bawa pulang, ibu-ibu desa, ibu lurah juga, ibu gerak PKK kecamatan dan kabupaten jalankan, dan kemudian kami belajar lagi. Kami belajar lagi bagaimana untuk strategi lagi supaya lebih turun lagi untuk stunting kami di program yang kita jalankan. Ada dapur sehat stunting. Posisi saya sini mungkin sebagai ketua tim gerak PKK kecamatan, ikut kami bupati, tapi secara kedinasan kebetulan saya bertugas sebagai sekretaris dinas kesehatan Selatan. Jadi mungkin sekali mendayung 1 kali 2 pulau ya. Ya, jadi sudah banyak sebenarnya strategi yang kami jalankan di Konawe Selatan dengan kegiatan dapur stunting, bagaimana mungkin pemberian asupan nutrisi untuk kegiatan stunting kita, kemudian ada pemberian PMT dengan ibu-ibu desa dari dana desa, kemudian sesuai dengan surat keputusan Bupati, kami ada kegiatan inovasi Bapak Asuh Stunting. Jadi OPD ditugaskan untuk mendampingi kecamatan dalam penanganan stunting. Jadi ini sekarang yang kami sedang jalankan, masih belajar juga, oleh-oleh, selain oleh-oleh dari UMKM, ada oleh-oleh ilmu yang kami bisa bawa pulang di Kabupaten Selatan. Mungkin seperti itu Ibu, tapi mungkin sebelum mungkin ada kegiatan strategi dari Kota Denpasar, mungkin ibu-ibu dari ini ada, saya perkenalkan juga mungkin ada Bu Camat, ada Ibu Camat berapa orang? Coba Ibu Camat berapa orang yang hadir? Kami ketua tim Ibu Camat, berdiri dulu Ibu Camat. Ibu Camat, berdiri Ibu Camat. Nah, Ibu. Ada juga dari Pokja Kabupaten. Yang cantik-cantik. Ayo, Kabupaten, berdiri dulu Kabupaten. Kabupaten berdiri. Kemudian ada juga dari desa. Desa. Ada 2 kecamatannya, ada di BKKBN. Lengkap Bu. Ya, Lengkap bawa. Kita sama-sama belajar bersama semua. Jadi mungkin saya persilakan kepada ibu-ibu, ibu camat, ibu ketua Pokja Kabupaten, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait Kabupaten dulu. Penanganan stunting, ibu desa, dan Kasih dulu Kabupaten dulu. mungkin dari Kok buku 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya perkenalkan nama saya Ibu Eti Ansar, SSI, jabatan dalam pengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, wakil ketua. Kalau dulu wakil ketua, sekarang ketua bidang yang membidangi Pokja 3. Kebetulan di sini Bu ada mendampingi Bu Ketua Tim Penggerak PKK dari ketua-ketua Pokja dan ketua bidang. Tapi untuk hari ini saya sendiri dari ketua bidang yang membidangi Pokja 3. Jadi tadi kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan masalah stunting. Ya, jadi kami dari Kabupaten Konawe Selatan, kiat apa tahu kreatif apa sampai stuntingnya itu bisa menurun, bisa mencapai angka sekian persen. Ya, karena yang digenjot ini pastilah semuanya masalah stunting. Bagaimana penurunan angka stunting di daerah masing-masing. Saya kira semua ini isunya ini stunting seluruh Indonesia dan seluruh kabupaten dan kota
baik provinsi, ya itu sama permasalahan yang ada di seluruh Indonesia. Tinggal mau menurunkan itu bagaimana cara kabupaten dan kota Hampir ibu masing-masing camatan bagaimana cara untuk menurunkan angka hampir ibu stunting. camat Jadi semua. sini mungkin tidak terlalu yang berhalangan saja ada panjang, kegiatannya dengan karena ada kesian. dari ketua Pokjampat kami, bukannya dari Hampir semua tahu ibu camat. kesehatan. Jadi untuk itu saya persilakan dari ketua Pokjampat Kabupaten Konawe Selatan. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ketua Pokja 4 dari Kabupaten Konawe Selatan. Di sini mungkin ibu-ibu dari kecamatan, kelurahan, dan desa ingin mengetahui kiat-kiat apa saja yang diterapkan di Denpasar ini, Bu, untuk nanti mungkin kita bisa bawa pulang atau diterapkan mereka untuk di tempat mereka masing-masing. Itu saja, Bu, yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ada perwakilan dari Ibu Jawa Timur. Ya, boleh dari sekretaris. Iya, oke. Mohon maaf Bu, selamat siang. Saya Heri Asfar, kebetulan di kepengurusan PKK sebagai sekretaris 2. Ya, mungkin heran kenapa harus laki-laki. Ya, di PKK itu secara struktur tidak Mungkin harus Ibu juga ada ya. perempuan, tapi juga ada laki-laki. Oke, ada yang menarik Bu dari pemaparan Ibu dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di Kota Denpasar. Tadi merujuk pada angka, Ibu sudah berada di level aman, ya, aman secara nasional. Ada hal yang menarik, tadi Ibu sudah sampaikan ada beberapa program dan kegiatan PKK Denpasar dalam penanganan dan pencegahan stunting melalui layanan posyandu paripurna, kemudian pemberian makanan tambahan dengan melakukan kerjasama stakeholder terkait. Yang menarik di sini adalah CSR-nya, ya. Kemudian yang selanjutnya ada ketahanan pangan keluarga melalui mungkin program kerja di ketahanan pangan, kemudian kerjasama dengan pihak perguruan tinggi saya dengar tadi. Kemudian yang paling menarik ini adalah pendidikan pranikah, ya, bagaimana mempersiapkan fisik dan mental bagi yang akan melaksanakan pernikahan. Ya, dari kiat tersebut, ya ini dalam tugas kami sebagai sekretaris, kiat-kiat Ibu sendiri sebagai ketua tim penggerak PKK Kota dalam mengintervensi anggaran PKK itu supaya bisa digelontorkan di dalam pembahasan APBD di Kota Denpasar. Ini sebagai bahan kami nanti menjadi rujukan kami. Kenapa tidak? Kami harus juga implementasikan di Kabupaten Konawe Selatan. Oke, cukup Bu. Dan ini akan berkembang lagi. Ya. Mohon izin Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, mungkin kita langsung aja Ibu G. Kebetulan saya juga tugas di Dinas DP3 AP2 KB. Mungkin kalau kita bicara masalah program stunting mungkin tidak berbeda jauh dengan Konawe Selatan karena ini adalah PROPN, ya, program prioritas nasional. Seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar tadi, kita memang hasil dari survei SSGI tahun 2022 adalah 5,5. Kebetulan kami juga hadir dari Dinas Kesehatan. Kalau dari hasil dari di aplikasi kami Siria dan juga dari PPGBM, yaitu jadi angka stunting kita sebenarnya 1,3. Itu memang sangat kecil sekali, di mana data 1,3 baik kelasnya. Jadi mereka yang datang ke posyandu, mereka yang datang ke puskesmas, nah itulah yang kita pakai data intervensi penanganan stunting yang kita bersama-sama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk turun. Ya, misalnya memberikan PMT, jadi itu sasarannya untuk baik itu untuk ibu hamilnya, ibu berisiko, pasca melahirkan, baduta. Nah, kebetulan kami juga di anggaran perubahan ini di dropping 500 juta untuk PMT. Jadi di samping dianggarkan di APBD, kami lebih cenderung mempergunakan dana PMT ini dari CSR. Tadi mungkin di Konawe Selatan sudah ada Bapak Asuh Ibu, ya. Kami belum Ibu, jadi kami masih jadi kami juga di dalam bekerja yang kita bekerja sama dengan tim bergerak PKK itu kita punya SK tentang lokus stunting. Jadi kami lebih fokus di lokus stunting.
Jadi baik itu di desa maupun di kelurahan yang seperti tadi juga mungkin kayak dapur dahsyat, itu karena program nasional sama Ibu. Jadi sama dengan kami di pasar, tetapi kami bekerja berdasarkan data real yang ada di lapangan. Jadi kalau kita melihat data berisiko stunting memang kan tinggi Ibu ya. Jadi kita kok pakai 0,5, tapi kami yang kami butuhkan untuk bekerja benar-benar di lapangan itu adalah yang ada nama, ada alamatnya. Nah, kami juga menemukan permasalahan di lapangan Ibu. Mungkin mereka berobat, tetapi biasanya mungkin sama di Konawe Selatan juga kan memiliki namanya tim pendamping keluarga. Nah, kami juga ada 1.600 tim pendamping keluarga. Biasanya hasil dari teman-teman di Dinas Kesehatan, kalau kita share ke teman-teman tim pendamping keluarga, mereka ini nggak ada Bu, orang ini nggak ada di desa kami, kadang-kadang seperti itu. Jadi karena kan mereka juga berobat bisa aja. Nah, karena kita juga tahu di Kota Denpasar itu kan mobilitas penduduk, mutasi penduduk itu ini bisa aja dia puskesmas biasanya di Denpasar Utara dia berobat. Nah, datanya tercatat di sana, bisa aja sudah pindah Bu kemana. Jadi nah seperti itu kadang-kadang tim pendamping keluarga kami, saya udah cari orangnya tapi kok tidak ada. Jadi permasalahan itu yang kami temukan di lapangan. Seperti yang Ibu Wali sampaikan tadi juga, kalau kita sedang audit kasus stunting seperti itu banyak juga yang bukan penduduk Kota Denpasar. Tetapi karena ini adalah nasional ya, program nasional, mau tidak mau walaupun dia bukan orang Kota Denpasar, tapi tetap kita harus jadikan prioritas untuk penanganan stunting karena dampaknya pasti ke Kota Denpasar. Nah nanti mungkin sama juga Ibu di Konawe juga kita kan fokusnya di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kami juga ada program bekerjasama dengan PKK. Nah itu memang program-program kami. Jadi permasalahan kami untuk penanganan stunting adalah di Kota Denpasar itu lebih ke pola asuh. Jadi bukan orang tua tuh bukan tidak bisa memberikan anaknya makan, tetapi kadang-kadang si anak aja yang memang tidak mau makan seperti itu. Jadi memang lebih banyak diketemukan misalnya anak gizi buruk seperti itu, tapi dengan permasalahan mereka yang tidak mau makan. Nah, jadi lebih banyak sebenarnya dari 1,3 kasus stunting di Kota Denpasar itu rata-rata itu memang bukan berKTP Denpasar Ibu. Jadi dia tinggal di Denpasar. Malahan waktu kita turun mungkin waktu audit kasus stunting kita kaget mereka itu dari mana, tapi tetap juga kita harus audit. Kita tetap berikan juga dia PMT. Dan PMT itu dari CSR dan juga dari untuk ketahanan pangan, kita juga dari Dinas Pertanian juga memberikan sayur mayurnya, saya dari ketahanan pangan memberi ikannya gitu. Malahan kemarin kami dibantu dari Kementerian Kelautan untuk distribusi ikan di Kota Denpasar untuk anak yang berisiko stunting, ibu hamil. Nah seperti itu. Hadir nanti mungkin bisa menyampaikan inovasi Bu. Jadi kalau kita bekerja kan memang harus ada inovasi Bu. Jadi inovasi apa yang kami lakukan, ada namanya Gadar Santi seperti itu. Jadi nanti mungkin dari Dinas Kesehatan bisa menyampaikan. Nah untuk Capin, nah ini yang permasalahan juga Ibu, karena kita tahu bahwa kalau mengatasi yang namanya stunting itu kan di paling baik itu adalah di 3 bulan sebelum pernikahan. Nah kalau kami di Bali itu mungkin berbeda dengan ibu-ibu di Konawe Selatan, mungkin mereka sudah mau kayak sekolah, mereka sekolah pranikah Ibu ya, misalnya kayak di kalau kami itu yang belum bisa. Jadi kami itu inovasi kami bekerja sama dengan WHDI dan ibu juga selaku ketuanya, dengan PKK dan juga dengan Yayasan Sukinah Bawantu namanya, yang kita memang kita ingin anak-anak Capin ini sebelum dia akan tetap didampingi oleh tim pendamping keluarga di desa kelurahan yang bisa masuk ke aplikasi LCMIL. Jadi kan dia Capin ini harus diukur lingkar kepalanya, lingkar lengan, tinggi badan, berat badan. Nah apakah juga diukur di pemeriksaan darah gitu ya, apakah dia mengalami anemia. Jadi di situ intervensinya, bukan berarti mereka tidak boleh menikah, tetapi menunda kelahiran dulu, mungkin menunda kehamilan seperti itu. Jadi kita itu inovasi kita lakukan pelatihan kepada Capin dan kita juga kalau di Kementerian Agama juga ada Ibu. Jadi kita mungkin sama juga dengan di Konawe Selatan, kita kan mengatasi stunting ini dengan konvergensi ya, dengan 8 aksi konvergensi di mana dinas-dinas terkait mana saja memang yang khusus untuk menangani stunting ini. Mungkin kalau untuk di BPMD ada Bapak
sekretaris mungkin bisa memberikan tambahan untuk kegiatan-kegiatan di desa, seperti apa inovasinya, gimana trik-triknya, kiat-kiatnya. Silakan Pak. Izin Ibu dari Ketua PKK Kabupaten Pasar, izin Ibu Ketua PKK Konawe Selatan, Ibu sekalian, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Selamat datang di Kota Denpasar, Bu. Nanti tolong jalan-jalan di Kota Denpasar, karena keindahan Kota Denpasar ini pusat kota yang sangat bagus, Bu. Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, kota kreatif berwawasan budaya, menuju Denpasar maju, makmur, aman, jujur, dan unggul. Jadi di setiap apapun unggul, Bu. Ya. Nah, Bapak, karena ada satu Bapak PKK di sini, saya juga tim gerak PKK, Pak. Kami di tim gerak PKK Kota Denpasar itu ada 10 laki-laki, Pak. Jadi nggak kalah, ya. Nah, saya sendiri adalah ketua bidang 2, Pak, yang menangani pendidikan, latihan dan UP2K, usaha pendapatan keluarga. Mungkin saya sudah lama, Pak, sebenarnya mendampingi Ibu Ketua Bidang PKK Kota Denpasar. Nah, mungkin sedikit ibu-ibu di sini ada yang dari kecamatan dan ada yang dari desa. Pertanyaan saya, Bu, pernah nggak Ibu ikut musdes, Bu? Pernah. Pernah nggak Ibu bicara di musdes? Ibu harus aktif sebetulnya di musdes, Bu. Kalau Ibu komitmen ingin membangun kotanya Ibu, ya, kita tidak berkeinginan nanti generasi kita adalah generasi stunting, tidak berkeinginan. Karena kita akan menuju golden egg period, benar nggak? Periode emas, ya, di tahun 2030 sampai dengan 2045 itu golden egg period itu lagi berjalan, Bu. Jadi kita tidak berkeinginan nanti anak-anak kita itu anak-anak yang stunting. Kita tidak ingin nanti anak-anak kita kelak pemimpin-pemimpin kita itu adalah generasi stunting, tidak bantuan. Jadi tidak bisa kita diwakilkan, tidak boleh langsung. Nah itu. Ibu tim ketua ini bersama jajaran kami itu jam 11 sampai jam 1 baru selesai, Bu. Jadi satu hari itu 4 kecamatan itu diubah-ubah selesai. Kalau Ibu berapa hari diubah-ubah? Bayangkan, Bu. Nah itu. Kemudian masukan kami lagi, ibu-ibu harus di musdes. Siapa yang melatih ibu-ibu? Bapeda kita punya. Yakin, oh desa saya harus maju seperti ini, kesehatannya harus bagus, ekonominya harus bagus, mitigasi bencananya terkendali. Nah itu yang didanai, Bu. Ya, inovasi-inovasi Ibu buat untuk masyarakat desa pasti disetujui oleh desa, oleh LPM, pasti disetujui ketika kita ingin berbuat yang terbaik buat desa kita. Nah itu. Jadi ada beberapa yang saya catat. Kalau PKK nanti mungkin Ibu Ketua PKK yang lebih banyak actionnya, karena di lapangan beliau yang bersama Ibu Wakil Ibu Sekdari, kami hanya di belakang aja ngikutin gitu ya. Nah di sini seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, ada posyandu. Posyandu kita ini paripurna, Bu, holistik integratif. Ada BKB, BKR, BKL, ada PAUD di dalamnya. Tribina holistik integratif dia. Semua bekerja sama. Itu. Ya. Kemudian ada pemberian PMT berbahan lokal dan tinggi protein. Nah ini yang jangan ngasih Indomie atau mie goreng dan sebagainya, enggak, proteinnya tinggi, kacang hijau, telur dan sebagainya yang proteinnya tinggi. Apalagi protein yang hewani itu bagus sekali. Nah ini komitmen kita, Ibu. Nah kemudian memberikan bantuan PMT sudah bagi ibu hamil dan resiko tinggi dan balita gizi kurang berisiko stunting. Kemudian melakukan sosialisasi Catin bersama WHDI sudah sampaikan Ibu Kadis tadi. Kemudian melakukan sosialisasi 1000 APK sudah. Kami juga melibatkan kader-kader di bawah, Ibu, karena kita tidak bisa bergerak sendiri, Ibu. Jadi Ibu Camat juga harus bergerak, Ibu Desa, Ibu Kepala Desa dan Ibu Lurah juga harus bergerak. Ya, kader-kader kita di bawah itu didanai, Bu, disubsidi oleh desa. Dia mendapatkan insentif setiap bulannya. Mungkin kader-kadernya Ibu sama, Bu, ya. Dari desa mendapatkan insentif ya. Posyandu berapa Ibu dapat? 1 bulan 100.000, Bu. Nah itu udah tinggi. Berapa dikasih? PKB dapat enggak kadernya? 50. Nah, itu BKR dapat, pasti semua dapat. Cuma yang di kelurahan yang harus kita pikirkan. Ya enggak? Jadi kelurahan kita harus diskusi dengan Bapeda. Makanya ibu-ibu dilatih dulu. Nah, ketika itu Ibu bisa langsung bicara sama Bapeda. Ini loh, kami seperti ini gitu. Ya. Oke. Kemudian kami punya membentuk layanan posyandu dan BKB holistik sudah. Nah, kami punya inovasi, Bu, di PKK itu ada beberapa inovasi. Ketika ibu-ibu
disosialisasikan seperti ini. Nah, ke desa kami datang membina, itu camatnya juga seperti itu. Perangkat daerah kami juga seperti itu, sama-sama memberikan informasi kepada kader-kader desa untuk nanti kader-kader itu menyampaikan lagi kepada kepada masyarakat. Nah, evaluasinya dalam bentuk apa, Bu? Kalau kami evaluasinya dalam bentuk simulasi, Bu. Jadi kita mengadakan lomba simulasi 4 kecamatan itu untuk adu simulasi. Nah, simulasi itu tidak hanya membicarakan pokok poin-poin stunting, perilaku hidup bersih sehat, pola asuh anak, tidak. Tapi di sana ada budaya-budaya yang diangkat. Seperti tariannya, mereka bisa berdrama dengan budaya Balinya. Nah, itu kita pertahankan. Nah, itu ada lomba simulasinya, Bu. Itu lomba evaluasinya, Bu. Jadi evaluasi itu tidak hanya, Bu, dicontreng indikator ini, Bu, udah inovasi untuk evaluasi itu bisa melalui simulasi. Nah, kemudian kami punya inovasi yang kedua, kuis siapa bisa. Jadi juga kami menggunakan kader, kuis dia menyampaikan pendapat di sana. Kemudian kita nilai. Itu juga. Jadi edukasi yang kita berikan sampai artinya kita tahu kader-kadernya. Nah, kemarin Ibu Ketua buat lagi cerdas cermat, Bu, ya. Ini yang baru pertama kali. Itu lebih seru lagi, Bu. Semua panas dingin, Bu, pesertanya. Apalagi yang nonton. Kami aja sebagai juri ngajar juga, karena ibu-ibunya pintar-pintar semua, Bu. Jadi ketika dikasih pertanyaan langsung dilahap, Bu. Jadi dia lebih pintar pada kami, Bu, terus terang, Bu. Karena kami pegang soal dan pertanyaan, dia sudah langsung menjawab bisa. Nah, itu evaluasi model pengembangan kita seperti itu. Nah, kalau kami selaku dinas, saya di dinas PND juga di penggerak PKK, kami ini memotivasi PKK terus bergerak. Kami bantu teman-teman kami karena PKK itu kan masuk di bidang 3. Itu ada LKD, Permendagri 18 tahun 2018. Itu dia sudah resmi itu PKK itu. Kalau mereka minta dana itu harus wajib diberikan juga. Itu di desa loh, Bu. Di desa, kecamatan dan kota. Nah, itu ada RT RW masuk LKD. PKK masuk LKD. Karang Taruna yang ada di dinas sosial masuk LKD. Posyandu sendiri masuk LKD. Itu harus didanai. Mungkin tidak banyak saya memberi ini, nanti kita diskusi lagi, Bu, ya. Oke. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mungkin ada. Oke, terima kasih, Bu. Yang tutup dengan Promo Santi, Om Santi Om. Untuk semua. Mohon izin Ibu Ketua Penggerak PKK Denpasar, Ibu Ketua Penggerak PKK Ekonomi Selatan. Mohon izin, mungkin di dalam penanganan stunting hampir sama, Ibu, yang membedakan mungkin inovasi-inovasi yang ada. Nah, kami di Denpasar ada namanya inovasi Gedar Santi, yang artinya adalah gerakan yang damai di dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Nah, di antara inovasi ini masing-masing OPD memiliki inovasi yang diantaranya adalah kalau dinas kesehatan ada namanya Damakesmas. Ya, di situ adalah inovasinya adalah menjemput bola. Apabila ada kasus, ada kejadian, kita dinas kesehatan dengan mobil Damakesmasnya akan memfasilitasi masyarakat kita untuk rujukan dan penanganan berikutnya. Kemudian ada namanya, kalau kita pencegahan stunting itu tidak hanya di 1000 hari pertama kehidupan, tetapi dari sejak hulu, dari sejak remaja. Nah, remaja kita berikan seperti tadi bahwa ada namanya konseling pranikah, kelas remaja putri juga, posyandu remaja. Kemudian juga kita ada pencegahannya melalui sekolah, yaitu pemberian tablet tambah darah yang wajib dilakukan setiap hari Jumat di jam istirahat. Wajib itu adalah pada saat itu mereka harus minum, kita lihat, ya, tidak hanya diberikan. Kalau diberikan saja, kemungkinan besar mereka tidak akan minum, begitu ya. Nah, di situ kita punya inovasi yang namanya gerakan gemar tercantik, ya. Gerakan minum pil pintar dan cantik setiap hari Jumat, itu wajib. Itu inovasi kita. Kemudian ada inovasi dari PKK kita, ada namanya mobil ceria. Mobil ceria itu adalah mobil yang digunakan untuk konseling keluarga. Nah, mobil ini keliling di setiap kegiatan. Demikian tadi penjelasan dari teman-teman. Mungkin sudah terjawab, Ibu? Sudah terjawab nih?
Mungkin nanti mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi masalah stunting, nanti mungkin ada nomor WA yang bisa dihubungi nanti dari teman-teman PKK nih. Untuk pertanyaan dari Bapak Sekretaris, izin Ibu, mungkin bisa saya cerita dulu Pak ya. Dari kita kena COVID kemarin kan, mungkin tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia mengalaminya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, karena Denpasar khususnya atau Bali, PAD-nya mengandalkan dari pariwisata. Seperti kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID kemarin, pariwisata kita tidak ada pendapatan lagi. Demikian juga dengan kami pemerintah Kota Denpasar. Tahun 2020, tahun 2021 kami PKK dananya 0. Tapi kami tetap bisa berkegiatan, tentunya tiba-tiba mereka membuat usaha rumahan, jualan online. Nah, demikian juga kami PKK, kami juga membuat dapur umum. Dapur umum itu membantu masyarakat yang bilanglah tiba-tiba mereka tidak bisa makan karena PHK. Jadi kami membuat dapur umum, ada mungkin 2 tempat nih. Ada 2 tempat dapur umum. Kenapa membuat dapur umum? Jadi mereka yang akan memberikan bantuan itu bisa terpusat di situ. Jadi ada yang membantu beras, ada yang membantu telur, membantu sayur. Jadi kami PKK kota, kecamatan, desa itu secara bergilir memasak di situ. Memasak, terus membungkus, mendistribusikan. Tentunya juga ada volunteer-volunteer yang lain membantu. Itu tahun 2021. Dan banyak juga mungkin pergerakan kami. Kenapa kami bisa mendapat dana? Tahun 2021 itu 0. Tahun 2022 kami dapat dana dari PAD Kota, kami dapat dana 500 juta. Terus dapat dana BKK dari provinsi 500 juta. Dana BKK dari provinsi itu untuk sosialisasi dan aksi sosial. Jadi selama tahun 2022 itu aksi sosialnya itu berupa pembagian PMT, baik itu untuk balita, untuk lansia, dan untuk disabilitas, dan juga untuk kader PKK. Itu tahun 2022. Untuk tahun ini kami mendapatkan dana dari Induk dan Perubahan lebih kurang sekitar 3M. Ya, tentunya tidak segampang itu ya. Tentunya harus menunjukkan dulu hasil kerja kita. Makanya seperti yang dikatakan oleh Ibu Kadis, dan kebetulan beliau adalah juga pengurus PKK, demikian juga dengan Pak Sekretaris, tentunya harus kita persiapkan SDM juga harus kita persiapkan. Bagaimana Bu Camat atau Bu Desa Kelurahannya bisa berargumentasi pada saat musdes ya. Kami PKK Kota bersurat melalui DPMD, bersurat ke kecamatan, ke desa kelurahan, apa yang akan kami kerjakan di tahun misalnya tahun 2024 nanti, apa yang kami kerjakan. Jadi mereka sudah menyusun kegiatan dan mereka akan perjuangkan itu pada saat musdes. Jadi tidak ada program yang muluk-muluk. Jadi kami bekerja dan memang ada hasilnya. Demikian juga kami pada penanganan stunting sekarang, bahkan nanti di perubahan seperti yang Ibu bilang tadi, Bu Kadis bilang tadi, kami akan diberikan anggaran lagi 500 juta untuk PMT. Jadi karena kita ketahui bersama bahwa PKK itu strukturnya jelas sampai ke dasar wisma. Jadi OPD mulai percaya dengan kami bahwa apa yang dikerjakan oleh PKK itu adalah kegiatan nyata untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memenuhi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu, informasi dan pengetahuan yang sangat menarik yang disampaikan
bawa pulang. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali, Bu Kadis, Sekdis, dari perwakilan dari Dinas Kesehatan juga Kabupaten Pasar. Saya kira ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bagaimana nanti kita bisa implementasikan sesuai dengan apa yang bisa kita laksanakan di kecamatan kita. Potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Informasi tadi bisa menjadi sangat bermanfaat. Terima kasih dari saya tertarik sekali memang tadi tentang stunting ini. Di Konser kebetulan saya kepala bidang perlindungan perempuan anak. Kasus yang kami tangani sampai sekarang sudah 83 kasus, di mana korban kekerasan perempuan dan anak itu selalu masyarakat yang ekonominya masih di bawah garis kemiskinan. Jadi mungkin Ibu Kadis saya ingin tanya, kalau kami selama ini kan biasa kalau ada stunting kami paling berkoordinasi. Nah, sementara kalau di Dinkes mungkin ada kegiatannya, tetapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk stunting belum ada, hanya berkoordinasi. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu Kadis, mungkin ada program kegiatan tentang stunting yang bisa kami jadikan contoh. Jadi mungkin nanti kita bisa buat program juga di Pemberdayaan Perempuan. Saya kira itu saja dari saya. Ya, baik. Gabung dengan BKKBN, Bu? Bisa. Ya, kebetulan kami jadi satu, jadi kami memang untuk ya kalau penanganan stunting memang ada di bidang KB dan untuk di kebetulan aja kami jadi satu urusan, jadi dua urusan wajib digabung menjadi urusan kami di dinas. Jadi kayak koordinasinya pas gitu Ibu, nanti itu memang jadi kalau seperti di awal saya sampaikan, kalau masalah stunting itu kan penanganannya secara konvergensi, jadi tidak hanya dinas kesehatan, dinas pendidikan pun juga menangani stunting, SPU dan semuanya. Nah, untuk mungkin kalau memang jadinya kami kinerja kami ada tambahan untuk masalah stunting, padahal sebenarnya sih kalau kita lihat dari undang-undang pemerintahan daerah mungkin secara struktur kan tidak ada di dinas. Jadi kami memang karena ini penugasan mandatori, mau tidak mau kan kita harus kerjakan seperti itu. Jadi kalau untuk masalah kebetulan Ibu di perlindungan perempuan ya, kalau kami memang di dinas kami Bu untuk urusan perempuan dan anak itu ada 3 urusan Ibu, ada 3 bidang. Jadi bidang kami ada 2 urusan. Jadi kalau masalah kekerasan dan sebagainya mungkin sama ya dengan Ibu ya, karena kami juga sudah memiliki UPDD. Jadi sudah ada UPDD Ibu ya. Jadi mungkin kasus kekerasan di Konawe Selatan mungkin lebih sedikit dari kami di kota-kota besar seperti kami Bu. Jadi mungkin perbedaannya Ibu karena mereka tidak satu dinas aja. Jadi kami dinas, jadi kami juga menangani masalah stunting. Dinas terkait silakan program-programnya untuk masalah stunting. Tadi saya sedikit mendengar pemaparan dari ibu-ibu tua, sama yang kami lakukan juga terhadap Jatim. Bahkan kami dari BKKBN ada 25 koordinator BKKBN kecamatan. Jadi kami walaupun kita lagi kecamatan, jadi 25 koordinator. Ada tertarik tadi dengan bahasa yayasan Bu untuk membantu penurunan angka stunting di Denpasar ini. Yang saya mau pertanyakan, yayasan ini terbentuk secara mandiri untuk mendata yang tidak terdata. Ya, angka stunting yang tidak terdata di dinas maupun organisasi PKK. Tapi dia lepas Bu ya. Kedua, saya sapa sedikit Ibu Ketua Dharma Wanita Denpasar. Mohon Bu, kebetulan kami juga ini rangkap jabatan selaku PKK dan Dharma Wanita juga. Ya, saya sekretaris Dharma Wanita Konsel dan ini wakil ketua. Ada beberapa ketua bidang yang hadir juga. Saya mau tanyakan, apakah Dharma Wanita juga bersinergi dalam kegiatan penurunan angka stunting dengan PKK? Itu adalah untuk stunting stunting yang tidak ber-KTP Denpasar. Jadi dari dinas sosial itu dicarikan pendampingan baik dari yayasan ataupun dari CSR, karena kami dari pemerintahan tidak bisa Ibu, karena mereka bukan ber-KTP Denpasar tapi dia terdaftar sebagai
stunting karena mungkin mereka periksa di puskesmas, tapi mereka bukan penduduk Denpasar. Jadi secara nasional kan kita itu juga tidak boleh mengesampingkan, juga harus karena mereka tinggal di Denpasar. Jadi melalui dinas sosial mereka dicarikan pendampingan dari yayasan atau dari CSR. Jadi penanganan stuntingnya caranya seperti itu. Jadi bukan dari ada campur tangan dari pemerintah dinas, melalui dinas sosial. Jadi dinas sosialnya yang mencarikan pendampingan baik dari mungkin dalam wanita di sana nih. Sebelumnya yang hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, yang saya hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe serta ibu-ibu anggota pengurus PKK Kabupaten Konawe yang saya hormati juga. Selatan. Karena di sana ada Konawe juga. Konawe Selatan. Jadi pada kesempatan ini mungkin pertanyaan Ibu, apakah ada keterlibatan dari Dharma Wanita untuk penanganan stunting? Tentunya ada Ibu, karena kita juga ikut terlibat dalam kegiatan posyandu yang dilaksanakan di masing-masing desa kelurahan, juga ikut aktif di sana. Kebetulan kami juga di PKK masih diajak sama Ibu Ketua sebagai koordinator bidang sama. Jadi kami tetap aktif di posyandu. Kemudian yang kedua, kami juga punya program di bidang sosial juga, terutama pada saat kita ulang tahun kan Ibu, ulang tahun Dharma Wanita, kita juga memberikan sumbangan bantuan kepada ibu keluarga yang tidak mampu, kemudian juga menyasar anak-anak disabilitas dan juga tentunya untuk penanganan stunting juga nih. Nah, itu mungkin beberapa kegiatan yang bisa kami laksanakan yang pada saat kemarin kan kita kena COVID gitu, jadi kita tidak bisa berkegiatan banyak, mungkin sama dengan ibu-ibu di Konawe Selatan. Ya, nanti untuk ke depan mudah-mudahan kondisi sudah semakin membaik, jadi kegiatan bisa kita tingkatkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. menari baris lambang dari perjuangan. Ya, terima kasih. Kain tenun kami namanya endek. Seperti yang saya pakai. Juga. Ya. Tenun ikat ATBM. Makasih Bu. Makasih jangan, Bu. Jangan kapok datang ke Ibu. Ya, apa tuh dulu? Ayo, makasih Bu. Gedung. Ibu, kami juga ini dari Konawe Selatan.